Well, hello Sobat Discuss. Kembali lagi bersama gue Bram di channel tempatnya kita bisa bertukar gagasan dan pikiran tanpa harus khawatir adanya subjektivitas dan bias yang mempengaruhi pendapat kita. Langsung saja, pada kesempatan kali ini gue akan membahas terkait isu yang mungkin agak sunyi atau agak senyap, tapi sebenarnya terus berlangsung di sekitar kita, khususnya di sekitar Indonesia. Isu apakah itu? Ya tidak lain dan tidak bukan adalah terkait memanasnya hubungan antara China dan Amerika Serikat. Well, hello Sobat Discuss. Lagi-lagi ya, pembahasan terkait isu ini tidak terlepas dari bagaimana relasi hubungan antara China dan Amerika Serikat yang agak cukup pelik ya. Pelik dalam hal ini tuh hubungannya itu fluktuatif, kadang baik, kadang harmonis, kadang mesra. Namun kadang-kadang ada intrik di balik hal itu. Bahkan kadang-kadang hubungannya itu cukup memanas. Meskipun sebenarnya kedua pemimpin dari masing-masing negara itu terlihatnya saling melempar senyum atau saling bertegur sapa, tapi pada kenyataannya masing-masing armada perangnya mereka itu seringkali saling menunjukkan show off kekuatannya mereka masing-masing. Khususnya ada di wilayah barat dari bagian Samudra Pasifik atau kita sebutnya sebagai wilayah yang dekat dengan perbatasan antara Taiwan, Jepang, dan China itu sendiri. Dan kita bisa melihat bahwa pergerakan dari masing-masing armada militer di masing-masing negara itu cukup signifikan dan cukup kompleks. Karena kenapa? Baik dari China maupun dari sekutu di sini Amerika, Jepang, dan Taiwan itu terlihat sama-sama saling berusaha menunjukkan bahwa kekuatannya mereka. Amerika dengan menunjukkan latihan perang yang bersama Taiwan, China juga dengan menunjukkan bahwa mereka telah mampu mengeluarkan banyak sekali alat-alat persenjataan baru dan modern. Contohnya misalnya kayak kapal induknya dia, Lion yang baru. Kemudian juga ada pesawat tempurnya dia, J-20 yang baru juga. Dan hampir semua kekuatan-kekuatan itu saling ditujukan meski belum terjadi bentrokan fisik atau belum terjadi sengketa di wilayah itu. Nah, berikutnya, kalau kita melihat sejarah dari masing-masing negara ini, kita melihat bahwa masing-masing pemimpin itu punya karakteristik yang cukup berbeda. Kalau kita melihat China bagaimana berubah dari sebuah negara yang miskin dan terbelakang menjadi sebuah negara yang maju seperti saat ini, itu bisa kita menelisik lagi ke sejarahnya agak sedikit ke belakang, khususnya di era-era tahun 70-an akhir, di mana waktu itu sebenarnya pemimpin China besar, Mao Zedong, itu sangat meyakini bahwa kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri itu bisa diterapkan di China, dan China bisa berubah menjadi negara industri yang sangat maju. Namun salah satu pemimpin juga dari China itu Deng Xiaoping itu juga bilang bahwa tidak berdosa jika kita menggunakan bantuan dari negara asing atau menggunakan investasi dari negara asing untuk membangun negerinya, karena melihat hasil strateginya Mao Zedong itu sempat gagal di lompatan jauhnya dia itu sempat gagal dan hampir menyebabkan China jatuh di ambang kehancuran. Nah, kritik dari Deng Xiaoping ini itu bikin dia itu nyaris dihukum mati. Namun nasib berkata lain, di tahun 76 Mao Zedong justru malah wafat duluan. Deng Xiaoping itu malah mengeluarkan sebuah kebijakan baru terkait reformasi dan keterbukaan, dan di sini foreign direct investment atau penanaman modal asing langsung itu langsung menghujani Cina, dan Cina berubah menjadi negara industri yang perlahan demi perlahan itu bisa memproduksi barangnya, even harganya dulu murah tapi barangnya belum bagus, namun sekarang terus berkembang hingga bisa memproduksi barang yang harganya kompetitif dan juga kualitasnya juga makin membaik. Nah, di saat Cina semakin membaik, justru malah industri yang ada di Amerika semakin menurun. Kita tahu bahwa industri otomotif Amerika semakin turun dari tahun ke tahun. Kita juga melihat bahwa industri-industri manufaktur lain di Amerika juga, kalau untuk taraf global ya, juga semakin berkurang kompetitifnya. Bahkan dalam hal ini China itu justru menunjukkan bahwa mereka merupakan pemasok barang-barang atau industri produk barang dan sebagainya itu yang terbesar di dunia. Nah, Amerika mulai berubah, bertransisi dari sebelumnya
fokus pada industri yang sifatnya produk atau barang. Sekarang Amerika tuh mungkin beralih ke industri yang sifatnya jasa atau service, atau bahkan ke industri teknologi digital. Namun Cina juga tidak mau ketinggalan. Sekarang dia juga terus membangun industrinya di dalam teknologi digital. Kita tahu banyak sekali perusahaan teknologi yang ada di China. Kita tahu ada Huawei, lalu juga ada teknologi lainnya seperti ada Tencent, dan juga misalnya ada juga Oppo, Vivo, dan lain sebagainya. Ya, sekarang gue bilang, kenapa China dan Amerika semakin memanas isunya? Kita tahu di dalam konteks hubungan internasional ada yang namanya hubungan bilateral dan multilateral. Nah, dalam hal ini mungkin secara hubungan bilateral pada masa sebelum kepemimpinan Presiden Trump, hubungan antara Obama dengan Presiden Xi Jinping dan juga para pemimpin besar Cina lainnya nampaknya sedikit lebih harmonis dibanding yang saat ini. Dulu bisa saling membangun, memiliki pandangan yang sama. Namun pada kenyataannya, even sebenarnya masih ada intrik ya di antara kedua negara tersebut. Gimana sih sebenarnya Amerika menempatkan pasukannya di Darwin, lalu juga China juga membuat pangkalan militernya di Kepulauan Karang yang ada di wilayah Laut Cina Selatan. Sebenarnya event keduanya itu di belakang layar itu cukup intrik panas, tapi sebenarnya ditampilkan ketika packagingnya ya, secara komunikasi di hubungan luarnya itu cukup harmonis. Terbukti dari saling mengunjunginya antara kedua presiden ini, baik dari Presiden Xi Jinping maupun dari Presiden Obama pada saat itu menunjukkan bahwa berusaha menunjukkan bahwa hubungan di antara kedua negara itu cukup harmonis, meskipun di balik layarnya itu ya sama-sama saling memperkuat kekuatan militernya. Namun hal kebalikannya justru terjadi di Presiden Trump dengan Presiden Xi Jinping saat ini. Agaknya tuh lebih realistik, dalam artian tidak ada romantisme atau tidak ada hubungannya terlihat harmonis di antara keduanya. Bahkan Trump beberapa kali mengucapkan ujaran yang cukup sifatnya tuh kebencian terhadap China, dan mungkin sifatnya juga pada suku dari etnis China itu sendiri. Bahkan ya kita tahu sendiri di tahun kemarin itu ada trade war juga ya di antara kedua negara ini, yang mengakibatkan dampaknya itu ke hampir semua negara di dunia. Mulai ada yang kena pengaruh dari perdagangannya atau dari capital outflow-nya yang mengalir keluar. Namun ya lagi-lagi sebenarnya di antara kedua negara ini saling membutuhkan sebenarnya. No God! Ya, pada dasarnya ya hubungan antara China dan juga Amerika itu sebenarnya hubungan, ibaratnya itu adalah hubungan kayak teman tapi mesra gitu. Tapi kadang-kadang teman tapi nusuk juga sih. Kenapa saya bilang kayak gini? Karena sebenarnya secara ekonomi, Cina dan Amerika itu memiliki keterikatan hubungan yang sangat erat, baik dari sisi moneter maupun dari sisi perdagangan juga. Kita tahu bahwa China adalah negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia saat ini. Yang pertamanya masih Amerika. Namun beberapa forecast melihat bahwa di tahun 2030 nanti, bahkan di tahun 2050 nanti, ekonomi China akan segera menggantikan ekonomi Amerika. Mungkin hal ini yang dikhawatirkan oleh Amerika Serikat itu sendiri. Nah, nampaknya beberapa indikator itu mulai memang terlihat bahwa ekonomi China itu terus berkembang dan makin terus berkembang, dan kemungkinan akan menyalip Amerika Serikat itu tinggal menunggu waktu saja. Nah, seperti yang kita ketahui, saat ini cadangan devisa terbesar di dunia dalam bentuk dolar itu yang memiliki adalah China. Dan secara keseluruhan ya, dari total 100% cadangan devisa Cina, 59% itu bentuknya dalam dolar, dan sisanya itu dalam bentuk lain seperti emas dan lain sebagainya. Ya, namun nampaknya Cina sebagai negara perekonomian terbesar kedua di dunia itu mulai mengurangi ketergantungannya terhadap dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini memang Cina posisinya semakin kesini ya, dari tahun 2017, 18, 19 semakin kesini semakin mengurangi jumlah kepemilikan dolar AS-nya untuk cadangan devisanya. Bahkan update terbarunya saat ini posisinya yang memegang lebih tinggi adalah Jepang, lalu yang kedua baru China untuk penyimpanan cadangan devisa dalam bentuk dolar AS. Nah, di sini China mulai mendiversifikasi kepemilikan cadangan devisanya itu dalam bentuk lain, misalnya dalam bentuk emas. Mungkin beberapa sobat melihat semenjak akhir tahun 2019 kemarin harga emas gila-gilaan hingga saat ini ya. Karena kenapa? Karena China berusaha merubah cadangan devisa mereka dari sebelumnya di dolar Amerika Serikat ke mata uang negara lain seperti pound sterling atau misalnya euro, dan juga ke emas. Nah, di sinilah yang mempengaruhi fluktuasi harga emas secara global.
Dalam melihat konteks hubungan antara China dan Amerika Serikat, memang kita melihat tidak bisa hanya dari satu angle saja. Tapi kita harus melihat dari sisi yang agak komprehensif dan holistik, mulai dari sisi ekonominya, sisi politiknya, sisi keamanannya, militer, dan lain sebagainya. Nah, kita tahu bahwa aktivitas-aktivitas baik dari masing-masing negara ini cukup meningkat secara signifikan semenjak bulan Maret di tahun 2020 ini, bahkan hingga di bulan yang terbaru adalah bulan Mei saat ini. Bagaimana Cina tidak mengurangi aktivitasnya di Laut Cina Selatan dan juga di Laut Asia Timur lainnya, itu bisa ditunjukkan dari banyaknya pergerakan armada militernya, juga termasuk dari kapal-kapal penjaga pantainya yang terus berlayar di area sekitar Laut Cina Selatan dan juga di Laut Asia Timur. Nah, buat sobat sekalian, kita lihat di sini, Amerika juga tidak tinggal diam. Amerika juga mensiagakan banyak sekali kapal perangnya mereka, mulai dari armada yang disiapkan di Laut Cina Selatan dan juga di Laut Asia Timur. Ya, dalam hal ini, ketika dunia semua pandangannya dan fokusnya itu hanya pada pandemi COVID-19 ini saja, kenyataannya pergerakan dari masing-masing negara, baik dari Cina atau Amerika Serikat, dalam hal ini pergerakan militernya, itu tetap aktif secara signifikan di wilayah Asia, khususnya di Asia Tenggara dan juga di Asia Timur. Kita lihat mulai dari Laut Cina Selatan, bahkan di Laut Asia Timur, itu pergerakan di antara dua armada itu cukup tinggi. Nah, di sini kita melihat bahwa memang karena framing media saat ini ya, mungkin tidak ada yang terlalu berfokus untuk melihat pergerakan dari masing-masing militer di antara kedua kubu ini. Saat ini kita hanya diarahkan pandangannya itu fokus pada COVID-19. Tapi sebenarnya memang kita juga harus mewaspadai ini pergerakan dari masing-masing kedua negara ini dan dampaknya nanti ke Indonesia seperti apa. Waspadalah, waspadalah. Ya, dalam melihat hubungan di antara kedua negara ini, kita tidak hanya melihat dari sisi militernya saja, tapi banyak sekali sisi yang harus kita perhatikan, seperti sisi kebijakan ekonomi, kebijakan politiknya, dan juga kebijakan lainnya. Nah, dari sisi kebijakan ekonomi, The People's Bank of China telah merilis bahwa mereka akan memberikan sebuah kebijakan yang benar-benar powerful dan juga jor-joran ibaratnya kepada ekonomi real, dan juga berusaha menekan pada usaha untuk membuka lapangan pekerjaannya. Nah, kita tahu bahwa China memiliki step yang lebih baik saat ini karena kondisi mereka itu telah mulai membaik dibandingkan negara-negara lainnya, masih harus berkutat dengan perbaikan dan juga tentang pengobatan untuk wabah COVID-19 saat ini. Untuk China sendiri sudah mulai persiapan untuk start kembali menjalankan industrinya mereka. Namun di sisi lain di Amerika Serikat saat ini kondisinya masih kesulitan karena sebenarnya wabah COVID-19 masih besar jumlahnya. Bahkan Amerika dari sisi korban telah menyalip China itu sendiri. Nah, jika pertanyaan sobat ialah ingin mengetahui sebenarnya hubungan antara China dan Amerika, dampaknya secara global nantinya seperti apa, agak sulit untuk kita bahas saat ini. Karena kenapa? Variabelnya masih terus bergejolak dan masih terus terlihat fluktuatif. Dan mungkin yang akan bisa menentukan adalah terkait pemilu di Amerika Serikat pada akhir tahun nanti. Siapakah yang akan menjadi pemimpin Amerika Serikat berikutnya? Apakah dari kalangan The Hulk atau The Dove? Dan apakah Presiden Donald Trump akan terpilih lagi? Nah, itu akan sangat menentukan hubungan Amerika dan Amerika Serikat sepertinya kedepannya akan seperti apa. Secara jelas mungkin secara forecast jika tahun 2030 nanti Amerika Serikat tidak memiliki sebuah kebijakan baru atau tidak memiliki sebuah strategi baru terkait pengembangan secara keseluruhan negaranya, maka ya China akan segera menyalip dan akan menjadi sebuah negara didaya baru di dunia ini. Ya, dan jika Sobat Discuss ingin tahu lebih lanjut hubungan antara China dan Amerika terkait baik secara bilateral maupun dengan sekutu-sekutunya secara multilateral bagaimana, kita akan terus memantaunya baik dari sisi variabel-variabel dan juga indikator lainnya. Dan yang paling penting, tetap support channel ini, subscribe, like, share, dan komen juga. Dan jika Sobat ingin berdiskusi atau misalnya Sobat ingin mengutarakan juga satu pendapatnya, bisa diutarakan di kolom komentar. Salam Sobat Discuss.